Seorang kepala sekolah yang profesional, tentu kalau kita merujuk pada 12 kompetensi model kepemimpinan sekolah, satu yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu adalah munculnya tanggung jawab dan kesadaran pribadi untuk terus belajar dan juga mengajak ekosistem satuan pendidikannya. Ada tantangan abad 21 nih, di mana anak usia dini harus mampu juga disiapkan untuk mencapai ke sana. Betul. Sehingga dari pemimpinnya sendiri nih yang harus memberikan kesempatan pada seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan dirinya. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik kepemimpinan sekolah dan pengelolaan sumber daya sekolah dengan para narasumber Bapak Praptono dan Ibu Irma yang dipandu oleh saya, Kamidia Radisti dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, sobat PAUD semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Salam PAUDpedia. Nah, hari ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan tamu untuk membahas mengenai kepemimpinan sekolah. Jadi kalau udah bicara soal kepemimpinan sekolah, tentu kita akan mendapatkan sumber daya yang sangat berkualitas. Betul atau enggak? Coba ya langsung kita konfirmasi karena sudah hadir di sini Dr. Praptono selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast PAUDpedia. Dan tidak hanya dengan Pak Praptono saja, tapi juga sudah hadir di sini Dr. Irma Yuliantina selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal atau sering kita kenal dengan BAN PAUD dan PNF. Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah sehat Mbak Disti. Alhamdulillah senang sekali karena ceria kita hari ini untuk membahas soal kepemimpinan. Ini tampak berat ya kalau udah ngomongin soal kepemimpinan ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu Pak, kalau kita bahas soal karakteristik kepemimpinan, seperti apa sebenarnya karakteristik kepemimpinan sekolah yang berkualitas Pak? Ya, Mbak Disti, bicara kepemimpinan, kita tentu tidak bisa meninggalkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Di sana diuraikan ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, dan juga kompetensi sosial. Nah, kita tentu ingin bagaimana agar kompetensi itu menjadi kompetensi yang operasional dan juga terukur. Maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkepentingan untuk merumuskan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Dan Alhamdulillah melalui Perdirjen nomor 6565-B-GT tahun 2020 telah dirumuskan 12 kompetensi kepemimpinan sekolah. Wow. Nah, di sana dirumuskan 12 kompetensi itu ke dalam 4 kategori, yaitu pengembangan pribadi dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang terakhir kepemimpinan pengembangan sekolah. Sangat banyak sekali dan itu sudah dihasilkan modelnya untuk mempermudah kinerja di lapangan. Seperti itu ya. Karena kalau udah bicara kompetensi, nggak bisa hanya teori saja, tapi harus terukur. Seperti itu ya Pak ya?
Persis. Persis ya. Jadi kalau di PAUD sendiri Bu Irma, kita bicara kepemimpinan tadi ya, terus kemudian karakteristik sekolah yang berkualitas. Seperti apa kondisinya di PAUD? Nah, kalau di PAUD nih Mbak Disti, kita harapkan kepemimpinan sekolah yang berkualitas itu bisa memperbaiki beberapa hal. Oke, yang pertama Bu. Ada pembelajarannya, iklim keamanan, keselamatan, dan inklusivitas satuan. Oke. Nah, hal ini dijabarkan menjadi beberapa indikator nih Mbak Disti. Yang pertama adalah ketersediaannya satpras esensial. Oke. Kemudian yang kedua adalah iklim keamanan dan keselamatan satuan. Yang ketiga adalah iklim inklusivitas satuan. Yang keempat kita harapkan nih kepemimpinan itu bisa merefleksikan dan memperbaiki pembelajaran oleh pendidik. Dan terakhir adalah bagaimana kepemimpinan itu bisa menghasilkan kapasitas perencanaan, akuntabilitas pembiayaan, dan terakhir nih yang tidak kalah penting adalah penggunaan TIK untuk administrasi. Oke, ini lengkap ya. Hampir sama kalau kita bicara soal rumah tangga ya. Semua itu kayaknya juga ada di ruang lingkup keluarga. Mulai dari pembiayaannya, gitu kan, bagaimana merencanakannya. Betul, tapi berarti di bawah areanya berpindah ya. Bukan hanya di keluarga karena tadi kita berfokus juga kepada anak-anak. Berfokus pada anak usia dini, diharapkan mereka nantinya bisa menjadi juga SDM yang berkualitas. Betul ya Bu ya? Betul. Tapi berarti tadi yang Ibu bicarakan ini adalah elemen 4 dari PAUD itu sendiri. Betul ya Bu? Betul, itu adalah elemen 4 dari PAUD berkualitas. Oke. Jadi PAUD berkualitas ada beberapa elemen yang tadi yang saya sampaikan, itu adalah elemen 4-nya. Elemen 4-nya. Nah ini berarti untuk kita yang sedang menyaksikan, kita bisa mengetahui ya, tidak hanya mereka yang berada di satuan PAUD saja, tapi kita sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda di sini yang juga sedang memilih, sudah layak belum ya sekolah anak saya? Sudah cukup berkualitas nggak ya? Karena biasanya kalau udah soal kualitas ngomongnya akreditasi. Betul ya Bu ya? Iya, betul ya? Yang terukur saat ini yang dimiliki oleh negara adalah akreditasi. Oke, tapi sebelum kita bicara itu sebenarnya penting juga untuk kita mengetahui bagaimana peran dan juga tugas dari tadi. Kalau kita bicara kepemimpinan, karena sistemnya dibentuk, modelnya ada, tapi dibutuhkan seorang leader untuk bisa mengarahkan lingkungan ini menjadi selaras, kondusif, dan lain sebagainya. Bapak kalau lihat peran-peran kepemimpinan sendiri seperti apa tugasnya? Iya, jadi seorang kepala sekolah yang profesional tentu kalau kita merujuk pada 12 kompetensi model kepemimpinan sekolah, satu yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu adalah munculnya tanggung jawab dan kesadaran pribadi untuk terus belajar dan juga mengajak ekosistem satuan pendidikannya. Dalam hal ini guru dan orang tua. Yang kedua, harus terwujud sebuah layanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan untuk itulah maka seorang kepala sekolah diharuskan untuk bisa mengambil peran, tidak hanya sebagai seorang administrator dan manajerial semata, tetapi bagaimana dia bisa menjadi coach, bisa menjadi pendamping bagi guru-gurunya untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang mereka sesuai dengan karakter, bakat, potensi dari para peserta didiknya. Benar sekali, apalagi sekarang zamannya cepat sekali berubah ya. Majunya cepat sekali, berarti seorang pemimpinnya juga harus lari untuk mengejar kondisi yang ada saat ini. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi teaching at the right level itu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru di kelas, tetapi bagaimana kepala sekolah dengan instructional leader bisa menjadi sosok yang memimpin sebuah proses perubahan dalam satuan pendidikan. Jadi termasuk membimbing ya kita-kita yang selama ini belum terlalu melek dengan kondisi di lapangan. Dalam waktu 3 bulan ke depan bisa berubah nih. Pemimpinnya harus duluan. Betul. Betul jadi ya? Kepala sekolah menjadi teladan, menjadi agen transformasi sekolah dalam rangka kita untuk menjalankan Merdeka Belajar. Berarti kalau udah bicara Merdeka Belajar, ini kan kita fokus ya pendidikan anak usia dini. Gaya kepemimpinannya pun biasanya juga berbeda ya Bu dengan jenjang pendidikan yang di atasnya. Nah berarti untuk di PAUD sendiri Bu, peran dan juga tugas kepemimpinan tadi seperti apa? Nah ini Mbak Disti, tadi kan disampaikan sekarang ini perkembangan makin cepat. Iya. Kemudian ada tantangan abad 21 nih, di mana anak usia dini harus mampu juga disiapkan untuk mencapai ke sana. Betul. Sehingga
dari pemimpinnya sendiri nih yang harus memberikan kesempatan pada seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan dirinya. Jadi baik dari gurunya atau tenaga kependidikan lainnya diberikan kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran seperti apa sih yang bisa mengakomodir nanti anak-anak kita untuk masa depannya nanti, bukan sekarang ya. Betul. Kita menyiapkan anak-anak untuk masa depannya nanti. Sehingga seperti apa sih nanti lingkungan belajar yang harus disiapkan? Kemudian perencanaannya bagaimana? Pelaksanaan proses belajarnya bagaimana, dukungan yang harus dilakukan guru ketika proses pembelajaran itu bagaimana. Kemudian juga yang tidak kalah penting nih, harus melakukan refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran yang terus-menerus. Karena tadi kan semakin cepat gitu kan perubahan itu terjadi, maka harus selalu ada refleksi. Harus ada selalu proses belajar yang terus-menerus baik dari gurunya gitu kan, kemudian lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga kita harapkan tentu saja melibatkan orang tua nih di sini. Jadi kalau anak usia dini nggak bisa hanya sekedar gurunya saja. Pasrah orang tua nitip aja gitu bilangnya ya, nggak bisa. Jadi bagaimana nih pemimpin yang baik di sekolah itu juga melibatkan orang tuanya. Itu jadi perlibatan orang tua dengan di sini yang harus dipastikan adalah berpusat pada anak. Jadi pembelajaran anak usia dini itu harus berpusat pada anak sehingga tadi merdeka bermain, merdeka belajar, merdeka bermain sehingga anak-anak bisa bermain belajar sesuai dengan ide dan minatnya masing-masing. Nah, ini yang harus dipegang. Nah, di sini juga kita harapkan bagaimana kepala sekolah itu bisa mengembangkan berbagai programnya. Berbagai program-program yang tentu saja menjawab visi sekolah itu sendiri, kemudian harapan orang tua, kemudian terakhir juga di sini harapannya adalah kepala sekolah bisa mengembangkan sekolahnya itu sendiri, melibatkan berbagai pihak, bukan hanya saja orang tua, tetapi masyarakat yang ada di sekitar. Betul, jadi tidak hanya orang tua, lingkungannya dibentuk untuk membuat, jadi tadi bisa menjadi ada rasa nyaman, kemudian anak betah, itu termasuk karena berpusatnya kepada anak. Berpusat pada anak. Sebelum saya kembali ke Pak Praptono ya, saya penasaran Bu, kalau kita udah bicara soal lingkungan yang sudah akhirnya dibentuk, harapannya seperti itu, maka sebenarnya apa manfaat yang bisa didapatkan ya oleh satuan PAUD itu sendiri dengan adanya kepemimpinan yang baik? Kalau kita bicara dalam upaya PAUD yang berkualitas tadi Bu. Nah ini, ketika pemimpinnya baik, maka tentu saja beberapa indikator itu akan tercapai. Terutama untuk PAUD berkualitas ya, ada 2 indikator besar. Yang pertama adalah proses pembelajarannya, yang kedua adalah pengelolaan satuannya yang berkualitas. Nah, ketika pemimpinnya baik, tadi disampaikan, dia akan menjaga bahwa proses pembelajaran yang terjadi itu tentu saja yang mengakomodir prinsip-prinsip pendekatan pada anak usia dini. Artinya dipastikan bahwa proses pembelajarannya itu sesuai, berkualitas pada proses pembelajarannya. Kemudian dalam manajemennya, di dalam pengelolaannya, bahkan tadi disampaikan di administrasinya juga kan TIK, menggunakan TIK untuk administrasinya, di pengelolaan manajemennya juga bagus. Dan tentu saja hal ini berdampak pada terpenuhinya semua indikator. Kalau kita kaitkan dengan akreditasi nih Mbak Desi sebetulnya kan antara PAUD, indikator PAUD berkualitas dengan instrumen dari akreditasi yang dilakukan oleh Badan PAUD PNF itu sebetulnya sudah sejalan. Sehingga nanti ketika kepemimpinannya sudah merujuk kepada PAUD berkualitas, itu dipastikan kalau akreditasinya juga akan baik gitu kan. Nah, sekarang ini baru 8,6% loh yang akreditasinya A. Oh, baru segitu Bu? Baru segitu gitu. Jadi ketika kepemimpinan yang baik itu tentu saja akan merujuk kepada kualitas sekolah yang ditunjukkan nanti dengan nilai akreditasinya yang mungkin dapat juga gitu. Tapi menarik juga ya Pak Praptono, karena kalau kita lihat di sini bisa jadi ya mereka hanya membangun pencitraan saja gitu karena ada angka ya, ada huruf A tadi untuk bisa dicapai oleh satu sekolahan, ya udah kita bentuk aja. Tapi tidak semata-mata hanya persoalan akreditasi. Ketika sebuah satuan pendidikan dipimpin dengan baik, maka setidaknya dari sisi output pembelajaran kita akan bisa melihat bahwa capaian hasil belajar anak-anak itu akan lebih baik
dari target yang diharapkan. Yang kedua, dari proses ataupun ekosistem belajar yang terjadi di sekolah, maka anak-anak akan bisa belajar dengan bahagia karena lingkungannya aman, nyaman, inklusif, dan yang menjadi ciri khas dari kita menjalankan Merdeka Belajar, maka dengan kepemimpinan unggul dari seorang kepala sekolah, harapan kita untuk melakukan teaching at the right level, pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan bisa terwujud. Dan satu yang menjadi pembiasaan dan kita harapkan benar-benar bisa menjadi budaya dari satuan pendidikan kita adalah evaluasi dan refleksi. Jadi apa yang sudah didapatkan, ditemukan menjadi informasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Penting halnya untuk selalu melakukan refleksi dan juga evaluasi. Tapi tentu saja butuh langkah-langkah konkret untuk bisa mendapatkan itu semua. Setelah ini akan kita bahas ya, seperti apa wujud konkretnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja hanya di podcast PAUD-Pedia. Ayah, bunda, dan juga sobat PAUD semuanya, kita sudah kembali lagi di podcast PAUD-Pedia dan tentu saja kita masih bersama dengan Bapak Praptono dan juga Ibu Irma untuk masih membahas mengenai kepemimpinan. Nah, kalau kita udah bicara kepemimpinan sekolah, tadi untuk sumber daya yang juga berkualitas, Bapak sempat sampaikan ya, karakteristik kepemimpinan yang baik tadi termasuk ada 5 sebenarnya, betul ya Pak? Boleh diulangi sekali lagi Pak, ada 5 ini? Ya. Jadi yang pertama adalah kepribadian, yang kedua manajerial, yang ketiga kewirausahaan. Nah, yang keempat ini supervisi. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat dasar dari kita menjalankan Merdeka Belajar, di mana kepala sekolah menjadi kepemimpinan pembelajaran yang dituntut untuk bisa memanage pembelajaran yang berpihak pada murid. Baru yang kelima, sosial. Baru yang kelima adalah sosial. Jadi sebenarnya supervisi ini penting sekali untuk mewujudkan langkah-langkah konkret tersebut. Betul ya Pak ya? Iya Mbak Disti. Jadi seperti apa sebenarnya wujud konkret di satuan sekolah kepemimpinan yang berkualitas? Ya, jadi pembelajaran yang berkualitas itu kan ditandai dengan guru yang mandiri. Guru yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk berkembang, belajar meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Yang kedua, guru yang bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru yang bisa mengelola manajemen pembelajaran dengan bagus. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang keempat adalah guru yang mampu untuk selalu melakukan inovasi pengembangan sekolah. Sehingga ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bisa diwujudkan. Dan yang terakhir, dengan kemampuan, dengan nilai, value, spiritual, maka guru memiliki kode etik yang bisa terjaga dalam menjalankan profesinya. Dan inilah tanggung jawab yang kita timpakan, yang kita berikan kepada para kepala sekolah untuk bisa membimbing, mengarahkan, menjadi teladan bagi para guru di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Karena tadi ada supervisi. Kalau pemimpinnya mampu melakukan hal tersebut, diharapkan guru-gurunya nggak kendor tanda kutip begitu ya, nggak lepas jalurnya begitu ya, mereka terarahkan. Bagaimana kondisinya di PAUD Bu untuk wujud konkret PAUD berkualitas? Kita itu kan Mbak Disti harapannya seluruh PAUD itu berkualitasnya itu adalah cita-citanya. Dan ini dapat diwujudkan jika didukung dengan kepemimpinan dan sumber daya yang tepat. Nah, harapannya dengan ada kepemimpinan yang tepat, ini nanti akan terdorong terpenuhinya kebutuhan esensial. Kita tahu ada kebutuhan esensial pada anak usia dini. Dimulai dengan memastikan proses pembelajaran yang berkualitas, terpantaunya pertumbuhan dan perkembangan anak, adanya perlibatan orang tua, kemudian kerjasama nih dengan berbagai pihak. Termasuk semua anak Indonesia harus punya akte kelahiran ya. Betul. Sekarang ini, kemudian bagaimana fasilitasi sanitasi yang memadai. Nah ini harapannya, ini semua bisa dikerjasamakan nih dengan pemimpin yang tadi yang memiliki kepemimpinan yang baik gitu kan, kerjasama dengan semua pihak, sehingga nanti jika kita harapkan juga PAUD HI itu bisa tercapai di satuan PAUD itu sendiri. Itu yang harapannya.
Nah, selain itu, kita harapkan juga nih bagaimana kepemimpinan itu bisa memanage. Tadi kan ada dari Pak Prap juga ya, manajemennya yang baik gitu kan. Bagaimana manajemen satuan itu dapat dikelola profesional. Mulai dari terpenuhinya sapras esensial, perencanaan yang berbasis data, termasuk melakukan pemutahiran data. Sekarang nih Indonesia itu kan big data ya untuk pendidikan. Jadi harus melakukan pemutahiran data, termasuk untuk PAUD di dalamnya. Dan juga melakukan kemitraan baik dengan PAUD lainnya dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran. Betul. Jadi ya bisa saling sharing ya antara satu PAUD dengan PAUD lainnya. Betul. Bagaimana tadi Pak Prap menyampaikan. Jadi kita harus peningkatan kualitas yang secara terus-menerus dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Dan itu juga bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Harapannya bagaimana proses pembelajaran itu dan secara umum kualitas PAUD semakin meningkat dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Itu harapan kita. Itu harapannya, karena tadi kalau kita bicara PAUD, kemudian Ibu tadi sampaikan PAUD HI, itu adalah dua hal yang berbeda begitu ya Bu ya. PAUD sendiri adalah bicara P-nya pendidikan. Tapi di PAUD HI lebih ke pengembangan. Kalau udah bicara pengembangan, jadi bicaranya juga lintas sektor ya Bu, tidak hanya pendidikan saja. PAUD HI lintas sektor Mbak. Jadi jangan hanya nanti dibebankan kesatuan PAUD-nya saja kalau PAUD HI itu, tetapi juga ini mengajak sektor-sektor lainnya. Kalau di tingkat desa mungkin ya di implementasinya satuan PAUD itu dapat mengajak ke posyandu atau ke puskesmas gitu kan. Kemudian ada kader BKB untuk pengasuhannya gitu kan. Jadi kita kemudian juga kerjasama dengan Dukcapil untuk akte kelahirannya. Bahkan gitu kan. akhirnya punya KIA-nya langsung anak-anak ini ya. Itu kan semua anak Indonesia katanya harus punya KIA ya. Bagaimana mengisinya itu kan bisa kerjasama dengan puskesmas gitu kan. Jadi kalau untuk ranahnya PAUD HI itu tentu saja sebagai pemimpin yang baik itu bisa melakukan kerjasama dengan berbagai sektor lain. Oke, tapi ya, tadi ini Mbak Disti, saya kira yang disampaikan Bu Irma itu cocok dengan kategori kepemimpinan pengembangan sekolah, di mana pada kompetensi ke-12 itu adalah menuliskan kemampuan dari seorang kepala sekolah untuk membangun networking dan menggerakkan ekosistem yang ada di satuan pendidikan. Oke, networkingnya penting. Jadi pengembangan ini justru harus dilihat apa yang kira-kira dibutuhkan untuk punya sumber daya yang berkualitas tadi, betul ya Pak ya? Dan akhirnya untuk bisa terukur kembali lagi urusannya dengan akreditasi tadi ya. Jadi kalau kita bicara tadi Bu sempat sampaikan 8,4% ya Bu? 8,6% ya yang baru terakreditasi A. Nah, berarti banyak sekali tantangan untuk mereka. Kenapa tidak bisa sampai akreditasinya A? Berarti kan yang berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan terukurnya tadi masih jauh. Ya. Tantangannya apa aja Bu yang terjadi di lapangan? Mungkin Bu Irma dulu bisa sampaikan. Nah begini Mbak, kita sekarang BANPAUD PNF ya di tahun 2021 ini telah mengembangkan instrumen akreditasi yang juga sejalan dengan indikator PAUD berkualitas. Artinya ketika diukur nih instrumen akreditasi dengan instrumen akreditasi, maka kita harapannya itu mencerminkan PAUD yang berkualitas kalau dia nilai akreditasinya A. Betul. Nah, kondisi di lapangan terkadang pemenuhan indikator-indikator akreditasi itu hanya dilakukan sesaat gitu. Oke, saat akan ada penilaian tadi ya. Akan ada penilaian. Padahal yang diharapkan itu adalah berkesinambungan, berkelanjutan. Nah di sini tadi disampaikan Pak Prap ekosistemnya nih. Gimana nih penilik atau pengawas perannya nih Pak Prap untuk mensupervisi ya Pak ya satuan PAUD tersebut untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya pembelajarannya. Jadi bukan hanya untuk sesaat kepentingan akreditasi saja, tetapi instrumen akreditasi itu sebenarnya menjadi cermin apa sih yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan kembali. Nah itu harapannya terus-menerus nih Mbak. Betul. Konsisten. Jadi, berjalan terus-menerus. Betul. Tidak hanya untuk kepentingan sesaat. Betul. Gitu. Karena tadi ya Pak Prap harus menjadi budaya ya Pak ya. Betul. Ya, saya ingin memperkuat yang disampaikan Bu Irma terkait dengan pengawas ya. Jadi pengawas tidak lagi sebagai sosok individu yang menakutkan, tapi dia bisa menjadi mitra bagi guru, mitra bagi kepala sekolah, sebagai coach, pendamping, sehingga persoalan-persoalan pembelajaran yang dimiliki oleh para guru,
pengelolaan sekolah yang dimiliki oleh para kepala sekolah itu bisa difasilitasi, bisa diberikan solusi bagi oleh pengawas. Nah, yang kedua Mbak Disti, yang ini juga menjadi penting bahwa mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas memang tidak bisa dipungkiri dari terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana. Tetapi kita sudah melakukan intervensi itu dalam jangka waktu yang panjang dengan penguatan standar minimal layanan pendidikan kita. Ada satu hal yang menjadi penting untuk kita inovasikan di dalam Merdeka Belajar ini adalah menghadirkan SDM berkualitas dalam layanan pendidikan kita. Sehingga persoalan minimnya sarana prasarana, kemudian tidak tersedianya kurikulum atau buku, itu bisa teratasi oleh hadirnya guru yang memang dia seorang pembelajar. Betul. Kemudian pengawas bisa menjadi mitra bagi guru dan kepala sekolah untuk mempelajari, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, inilah yang ingin kita bangun dari cara kita menjalankan sekolah penggerak, tidak lagi memfokuskan pada aspek sarana prasarana penganggaran, tetapi tumbuhnya SDM yang kuat, yang komitmen, dedikasi, tidak surut untuk menghadapi tantangan dalam perubahan untuk transformasi pendidikan kita. Betul, karena ini urusannya jangka panjang yang harus dibagi-bagi agar kita juga konsisten untuk menjalankan itu. Dan ini adalah salah satu tahapan yang juga dilakukan, yaitu refleksi dan juga evaluasi. Tentu segala bentuk pihak harus melakukan hal tersebut. Tapi tadi kembali lagi, ada butuh kerjasama, betul ya. Tidak hanya dari sekolahnya itu sendiri, tapi juga kerjasama dengan masyarakat, dengan orang tua. Maka saya harapkan yang saat ini juga menyaksikan banyak orang tua di luar sana yang juga mungkin selama ini enggan untuk menyampaikan, betul ya. Padahal itu boleh sekali. Boleh sekali. Boleh Mbak. banget ya. Apalagi tadi ya Pak Prap menyampaikan sekarang tuh yang lagi disiapkan SDM berkualitas. Saya sangat setuju. Jadi kalau sarana prasarana itu hanya sesaat ya Pak Prap. Tetapi kalau SDM berkualitas dia bisa menghadapi tantangan. Sebagai contoh kalau di PAUD ya, di sini nggak punya nih alat canggih bahan seperti main di yang pabrikan gitu kan. Maka daun, batu, ranting itu bisa menjadi bahan yang menyenangkan bagi anak. Betul. Tinggal bagaimana gurunya memberikan dukungan. Jadi lingkungan sekitarnya itu menjadi sumber belajar. Indonesia itu sangat kaya ya, biji-bijian gitu kan di Indonesia itu, bunga-bunga, tanaman, binatang, kerang gitu kan yang di pantai kan itu sangat kaya, sehingga memang sekarang fokus kita meningkatkan SDM yang berkualitas. Dan tentu saja tadi peran orang tua itu tidak lepas kalau di pendidikan anak usia dini. Bahkan dari mulai menentukan tujuannya di dalam kurikulum, sebetulnya harapannya orang tua bisa ikut terlibat di dalamnya di situ. Dia mulai menentukan dalam kurikulumnya, ke perencanaan sampai ke implementasinya. Kita harapkannya bagaimana orang tua ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu memang sudah ada Bunda PAUD ya untuk membantu hal ini ya, untuk membantu maju bersama demi fokus kepada murid, fokus kepada anak-anak usia dini ini. Terakhir Pak Prap, boleh sekalian disampaikan kepada kita semua yang sedang menyaksikan kali ini, bagaimana caranya agar kita selalu punya kemampuan untuk tadi, mampu beradaptasi, mau terus untuk belajar, khususnya bagi kita yang saat ini sudah berada di tahap untuk memimpin wilayah kita atau lingkungan kita. Saya ingin mengambil satu karakter dari guru Indonesia yang kita harapkan, dan sekaligus juga kategori 1 untuk kompetensi yang pertama dari standar atau model kepemimpinan sekolah kita, yaitu mandiri. Nah, mandiri dimaknai di sini adalah punya tanggung jawab, punya kesadaran pribadi untuk terus belajar. Nah, di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu memberikan wadah kepada para guru, para kepala sekolah, pengawas, bahkan orang tua sekalipun untuk bisa akses, memanfaatkan portal belajar yang kita siapkan, yaitu dengan guru berbagi dan guru belajar. Nah, disitulah para guru
tenaga pendidikan yang punya praktek baik bisa sharing kepada guru yang lain, dan juga yang membutuhkan informasi bisa download di situ, bisa melihat RPP, video pembelajaran, artikel, dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama untuk tidak pernah puas dengan kemampuan dan kapasitas kita yang ada sekarang ini. Yang kita layani adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, maka kita juga harus tumbuh dan berkembang. Mantap sekali Pak, saya setuju karena kalau kita bicara pendidikan ini bukan urusannya dengan persaingan, betul ya Pak ya? Tapi justru kerjasama yang baik untuk bisa mendapatkan anak-anak yang juga nantinya mereka sukses di bidang mereka nyaman dengan pilihan hidup mereka, itu yang diharapkan menjadi SDM berkualitas. Silakan Ibu bisa menambahkan juga untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin sehingga kita nantinya memiliki sumber daya sekolah yang juga berkualitas, Bu. Oke, menjadi pemimpin itu harus membuka wawasan, membuka diri, harus memberikan kesempatan baik dirinya maupun lingkungannya untuk terus belajar. Itu yang menjadi kata kuncinya, bahwa SDM yang berkualitas itulah faktor yang bisa mempengaruhi apakah satuan itu akan berkembang dan memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tantangan terus berkembang, dan tentu saja kita tadi seperti sampaikan Pak Prab harus terus juga berkembang ya, terus menerus belajar, jangan berhenti belajar. Kalau kita mau anak-anak kita itu memiliki high order thinking, maka gurunya juga harus begitu dong, gurunya harus belajar. Ayo kita sama-sama sekarang terus menerus belajar, menyiapkan proses pembelajaran yang berkualitas, pengelolaan satuan yang berkualitas, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak negeri ini. Amin, itu adalah harapan kita semua. Untuk itu terima kasih Ibu Irma, terima kasih Pak Prab untuk waktunya. Saya yakin tayangan ini bisa memotivasi kita semua, tidak hanya di satuan PAUD saja, tapi memotivasi orang tua yang akhirnya semakin melek ya, semakin terbuka dan mengetahui bahwa pilihan sekolah anak saya sudah tepat ya, karena sudah sesuai kualitasnya. Gitu ya Bu ya, gitu ya Pak ya. Baiklah, terima kasih Ayah, Bunda, dan juga Sobat PAUD semua. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan tentu saja memberikan karakter kepada anak bangsa. Dan tentu saja jangan lupa ya untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk kunjungi semua media sosial dari PAUDpedia. Saatnya kami Diara Disti pamit, salam PAUDpedia.